Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Yanis Ali Syauqi dengan NPM 236400039 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisis Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah pelabuhan. Yang pertama adalah peran strategis pelabuhan. Peran strategis pelabuhan pada poin pertama adalah keberadaan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai pendorong ekonomi kawasan timur Indonesia. 1. Peran pelabuhan dalam perekonomian. Pelabuhan Soekarno-Hatta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan distribusi barang di kawasan timur. Kedua, kontribusi terhadap kegiatan ekonomi. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan ini mempercepat arus barang dan penumpang, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga adalah fasilitas pendukung aktivitas ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, pelabuhan ini menjadi tulang punggung distribusi logistik di Sulawesi. Yang keempat adalah mendorong investasi lokal dan asing. Keberadaan pelabuhan berfungsi menarik minat investor yang berkontribusi pada pembangunan kawasan. Kemudian ada signifikasi Pelabuhan Soekarno-Hatta dalam distribusi barang dan penumpangan internasional. Yang pada nomor satu adalah jalan utama untuk distribusi internasional. Pelabuhan ini berperan sebagai jalur utama untuk pengiriman barang domestik dan internasional. Kemudian yang kedua adalah konektivitas antar pulau yang efektif. Dengan pelabuhan ini, koneksi antar pulau di Indonesia semakin lancar dan efisien. Yang ketiga adalah pelayanan kepada penumpangan internasional. Pelabuhan Soekarno-Hatta menawarkan pelayanan yang baik bagi penumpang yang melakukan perjalanan internasional dari berbagai negara. Kemudian ada analisis dampak Pelabuhan Soekarno-Hatta terhadap perdagangan dan konektivitas antar pulau. Yang pertama adalah dampak pada perdagangan antar wilayah. Pelabuhan ini meningkatkan volume perdagangan antar pulau yang memperkuat ekonomi lokal. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas transportasi. Dengan adanya pelabuhan, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Dampak positif terhadap infrastruktur di sekitar pelabuhan mendukung pertumbuhan kawasan. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah studi kasus konektivitas pasca pembangunan. Analisis menunjukkan bahwa konektivitas meningkatkan signifikan setelah pengembangan pelabuhan. Ada juga dampak ekonomi Pelabuhan Soekarno-Hatta yang memperlihatkan tabel di bawah, yaitu yang memperlihatkan program tol laut ada 70 di angka 70 dan konektivitas antar pulau di angka 85, dampak terhadap perdagangan di angka 90, signifikasi distribusi barang internasional di angka 75 dan keberadaan pelabuhan sebagai pendorong ekonomi di angka 80. Kemudian nomor 2 adalah fasilitas dan infrastruktur pelabuhan. Detail fasilitas dermaga dan alat bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Nomor 1 adalah fasilitas dermaga beragam untuk optimalisasi. Pelabuhan Soekarno-Hatta memiliki dermaga beragam untuk mendukung efisiensi bongkar muat, termasuk dermaga konvensional dan kontainer. Yang kedua adalah alat bongkar muat modern untuk efisiensi. Penggunaan alat bongkar muat modern seperti kren dan reach stacker meningkatkan produktivitas dan kecepatan proses logistik di pelabuhan. Yang ketiga adalah dermaga penumpang yang nyaman dan efisien. Dermaga penumpang dirancang untuk mendukung kenyamanan dan keamanan penumpang saat melakukan perjalanan, mengintegrasikan transportasi laut dan darat. Yang terakhir ada nomor 4 adalah dermaga curah untuk berbagai muatan. Dermaga curah untuk berbagai muatan meliputi fasilitas dermaga curah dan cair dan kering di pelabuhan ini memungkinkan penanganan berbagai jenis muatan dalam skala besar, baik padat maupun cair. Kemudian ada inovasi teknologi dalam pengelolaan Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk efisiensi operasional. Yang pertama ada implementasi teknologi modern untuk pengelolaan.
Pelabuhan Soekarno-Hatta mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua adalah sistem otomatisasi untuk meningkatkan kecepatan. Penggunaan sistem otomatisasi dalam proses bongkar muat membantu mempercepat layanan dan mengurangi waktu tunggu kapal. Yang ketiga adalah inovasi dalam sistem informasi logistik. Sistem informasi yang terintegrasi mendukung pengelolaan data logistik, memudahkan pengambilan keputusan dan transportasi operasional. Yang ketiga adalah analisis fasilitas pelabuhan Soekarno-Hatta. Yang pertama, Dermaga 100 Pangkalan Soekarno. Dengan nama Dermaga 100 Pangkalan Soekarno, fungsi kegunaannya adalah dermaga umum dengan panjang 100 meter, lebar 11 meter, kedalaman 12 meter, konstruksi caisson dan lantai beton, kapasitas 1.100 T per M2, tahun pembuatan pada 1917, dan pemilik adalah PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kemudian ada kapasitas Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Pelabuhan ini memiliki lebar 150 meter dan kedalaman minimum 16 meter. Daerah kerja adalah sesuai dengan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 85 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999. Luas daerah lingkungannya kerja daratan yaitu 119.029 hektar. Pada tahun 2001, Pelabuhan Hatta selesai dibangun menjadi pelabuhan peti kemas. Panjang dermaga terdiri atas Pangkalan Soekarno 1.360 meter, Hatta 820 meter, dan Pautere 850 meter. Luas dermaga 2.720 meter persegi, luas gudang 23.200 meter persegi, luas lapangan penumpukan 150.449 meter persegi, dan luas terminal penumpang adalah 3.619 meter persegi. Dari dokumen DPMPTSP Provinsi Sulsel dijelaskan bahwa sebagai pusat perdagangan sejak lama telah membuat Pelabuhan Soekarno-Hatta menjadi pelabuhan terbesar di kawasan timur Indonesia dengan kapasitas berat maksimum kapal yang dapat dilayani adalah 200.000 DWT. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan kontainer. Adapun jumlah penumpang dalam negeri yang naik di Pelabuhan Makassar pada bulan Januari 2017 tercatat sebanyak 28.941 orang. Kemudian ada peralatan Pangkalan Hatta. Dermaga dari Pangkalan Hatta ini dapat melayani kapal-kapal berkapasitas maksimal 3.000 TEU dan diperuntukkan untuk peti kemas. Panjang dari dermaga ini adalah 850 meter dan lebar 30 meter. Selain itu, Pangkalan Hatta memiliki lapangan penumpukan peti kemas seluas 11.045 hektar. Kesimpulan, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung sistem logistik nasional, khususnya sebagai pintu gerbang utama distribusi barang di kawasan Indonesia Timur. Dengan lokasi yang sangat strategis dan infrastruktur yang terus dikembangkan, pelabuhan ini mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperkuat konektivitas antar pulau, serta menunjang kegiatan ekspor dan impor nasional. Sebagai pelabuhan yang terus mengalami modernisasi, Pelabuhan Soekarno-Hatta dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan, kapasitas operasional, serta sistem manajemen yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Keberadaan pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi laut, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dapat berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan unggulan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Terima kasih atas presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.